Salam saudara terkasih dalam Yesus. Pada hari ini kita akan mulai hari kita sepanjang satu pekan. Dan menjelang penghujung daripada bulan Agustus ini, kita akan diarahkan, dituntun, dan disertai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Saborngin manikting mahami marloja-loja, upe bagia hadapot kami. Tapi harani hatamina marsuru, denggan ma husapak konpe mangulahi jalai ning si Simon." Dalam bahasa Indonesia, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus, firman ini dimulai dengan kisah ketika Simon Petrus sepanjang malam sudah menjala. Kemudian ada Yesus yang sedang mengajar di tepi pantai Galilea. Dan ketika Yesus mengajar, karena banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan pengajaran, kemudian Yesus meminta kepada Petrus agar dia mendorong sedikit perahunya, dan Yesus naik ke atas perahu, di mana setelah sambil membersihkan jalannya, Yesus mengajar dari atas perahu kepada orang-orang yang di pinggir danau itu. Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh Simon Petrus, yaitu seorang penjala yang sudah mahir, yang sudah berpengalaman itu, untuk menjala ikan ke tengah danau. Sesungguhnya kalau kita menghayatinya, pada siang hari begitu sulit untuk mendapatkan ikan. Yang kedua, Simon Petrus adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Namun ketika Yesus mengatakan, "Menjalalah," itulah kalimat yang dikatakan pada pasal 5 ayat 5 ini. Yesus Petrus mengatakan, "Sesungguhnya kami sudah sepanjang malam menjala dan tidak mendapat apa-apa." Artinya sepanjang malam dia sudah melakukan yang semampunya, sebagaimana biasa dia melakukan sebagai seorang nelayan. Namun karena Yesus menyuruhnya, Yesus adalah bukan penjala, Yesus hanya pengajar. Yesus adalah orang sosok yang hadir tiba-tiba, yang tidak dikenal oleh Simon Petrus sebelumnya. Namun dia mengatakan, "Karena Engkau menyuruhnya, maka aku melakukannya." Kalimat ini merupakan sebuah kalimat pencerahan bagi hidup kita. Sesungguhnya saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering menjalankan ataupun melakukan apa yang menjadi keahlian kita, dan menurut kita sudah mampu untuk melakukannya. Dan ketika ada masukan daripada orang lain, apakah kita masih menerimanya, atau kita langsung membantah dan menganggap kita lebih tahu daripada dia? Firman ini mau mengatakan tentang kerendahan hati, di mana kemauan untuk melakukan dan mendengarkan secara iman apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk menerima segala masukan dan menerima segala pandangan-pandangan yang mungkin kita sudah memahir ataupun sudah menjadi ahli di bidang kita. Namun apabila ada orang yang memberi pandangan, terimalah dan jadikan itu sebuah masukan. Oleh karena itu selanjutnya Simon Petrus mengatakan, "Saya akan pergi untuk menjala." Ternyata firman Tuhan yang didengarkan oleh Simon Petrus, dia bukan hanya mendengarkan, namun dia lanjut untuk melakukannya karena dia sadar bahwa Tuhan tahu dan mengerti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Firman ini mau mengingatkan, mari kita selalu siap sedia untuk mendengarkan firman Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengarkan, kemudian lakukanlah, dan biarlah firman itu yang menjadi mengajari, membimbing, dan memberkati kehidupanmu.
bukan menjadi tergantung kepada kemampuan, bukan hanya tergantung kepada kepandaian dan keahlian, namun biar Tuhan yang menunjukkan kuasa-Nya sehingga engkau menjadi lebih mampu dan menjadi berkelimpahan dalam kehidupanmu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Simon Petrus sudah menjala, dia mendapat ikan yang begitu banyak. Oleh karena itu, ternyata kepatuhan untuk melaksanakan kehendak Allah menjadi dasar daripada pengenalan kita yang tepat kepada Allah. Kemudian ketika kita mengikuti firman Allah, maka akan menjadi sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bukan menjadi hanya sesuai dengan keinginan kita. Sepanjang hari-hari yang akan kita jalani, mari mata iman kita, mata hati kita menjadi semakin mendengar firman Allah dan mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin banyak keinginan kita, mungkin banyak kemampuan kita, namun biarlah keinginan Allah dan kuasa Allah yang selalu berjalan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Simon Petrus melakukan kehendak Allah, dia menjadi berkelimpahan. Ketika Simon Petrus mengosongkan dirinya dan mendengarkan Allah dalam kehidupannya, pada saat itulah Allah berkarya untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, ada kalanya kita untuk mengosongkan diri dan masuk kepada kehendak Allah, dan kemudian melakukan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi menuntun, mengarahkan, dan menguatkan kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, bahwa terkadang kami harus mengosongkan diri kami dan mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus menjadi mematuhi apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini semakin Tuhan arahkan, semakin Tuhan bimbing, dan Engkau berkati dalam segala kehidupan. Biarlah apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan dalam setiap harinya menjadi berkat sukacita dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit dan lawatlah setiap orang yang memohon kepada Tuhan sehingga mereka beroleh sukacita. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.